Halo guys, salam modif Garuda saya guys. Nah, kali ini guys di workshop kita mau bahas project ya Innova Reborn yang masih tetap banyak di workshop kita meskipun BBM juga cukup naik, cuman kita masih cukup banyak masuk ini, mobil-mobil diesel juga cukup banyak masihan. Beberapa unit juga mau dikirim hari ini, tapi guys cuman mobil-mobil bensin atau hybrid juga super banyak ya. Nah, ini kita mau review, bukan unit ini yang akan kita review, tapi kita mau review unit yang di belakang kalian guys. Nah, ini kita juga lagi kerjain LC, ada 2 biji LC 300 dan 200 ini, tapi kita mau bahas Innova Reborn ini. Nah, Reborn ini datang dari Jakarta guys, unit G baru ya, masih baru banget. Ownernya pakai sekitar 1000-an lah ya, 1000-an kilo, terus dikirim ke workshop kita. Dia pengen dimodif lengkap aja, tapi pertama nggak mau ganti velg guys, info-infonya. Nah, jadi dimodif full set tapi tanpa ganti kaki-kaki dan velg karena mau untuk tahapan selanjutnya. Jadi body-body kita akan modif semua, nanti kita akan peredam. Standarnya Reborn juga sama seperti ini, Reborn G Improvement ya, yang baru dia akan jadi satu seperti ini tulisannya. Ini kita rubah total semua, nanti kita bikin backdoor otomatis, stop lampnya kita ganti, body kitnya nanti kita pasangin semua, body kita peredam, audio juga sama ya. Nanti kita mau lihat nih, kalau standarnya Reborn G baru kan dia kayak gini guys, velgnya kecil, ring 16 ya, nggak ada body kit, masih warna-warna standar ya, cuman body udah cukup oke lah ya karena masih baru juga, jadi masih bersih. Kaki-kaki juga masih belum ada penggantian, nanti akan kita rubah semua lah guys di unit G baru 2026 kayak gini. Kok Innova yang paling enak dimodif seri apa ya? Nah, kalau Reborn guys, sebenarnya yang paling banyak dimodif ini juga banyak customer kita, banyak subscriber kita yang tanya ke kita, yang enak apa? Sebenarnya bebas guys, mobilnya mau second, mau ambil baru itu bebas, kemudian mau ambil G, mau V itu juga bebas, mau Venturer pun juga bebas. Yang penting kalau ambil second, mesin sehat, bukan kondisi kecelakaan juga. Yang penting itu aja guys. Kemudian kalau kalian yang nggak peduli dengan display digital, ambil aja G yang baru seperti ini, pasti modifnya lebih terkondisikan budgetnya. Karena kalau biasa ngambil second, kayak kita lagi ada di depan sana, ownernya pakai beberapa ratus kilo, jadi mau dimodif itu biasa lebih banyak repair-repairnya guys, karena repair-repairnya juga cukup banyak parts, jadi otomatis budget juga akan menambah banyak untuk repair aja. Nah, tapi kalau kalian yang ambil baru kayak gini, ya ngalahin sedikit, nggak ada digitalnya AC-nya, cuman kita bisa rubah jadi yang premium tapi kondisi masih bagus ya. Jadi kalau kalian nggak masalah dengan AC digital, ambilkah yang baru 2026. Tapi kalau kalian bermasalah dengan AC digital, pengennya digital, ambil second tapi yang kondisi masih bagus. Ini kayak di belakang kalian, Venturer ini dimasukin ke workshop kita, kondisi juga masih bagus banget seperti itu ya. Ambil aja yang second tapi kondisi mesin masih oke, interior juga oke lah, interior kita bisa rubah semua, eksterior juga kita bisa rubah seperti itu ya. Kembali lagi kita ke pembahasan Reborn ini. Stok standarnya kayak gini tuh udah kita bongkarin karena unit ini udah mulai langsung kita proses ya, kita lagi proses peredam. Nanti setir akan diganti, speedo akan diganti juga, plafon akan dibikin hitam, lampu plafon juga akan kita ganti pakai yang premium ya. Panel-panel nanti akan kita ganti semua jadi full hitam lah, pokoknya full black piano. Spion yang belum retract kita nanti kasih retract guys ya. Ini udah kita redam jadi udah enak kedap, sama kayak LC ini guys, LC 300 kita bongkarin total, kita peredam total ya. Tapi unit ini cukup ada banyak yang kita kerjakan pertama kali, contohnya kayak headlampnya. Nanti headlampnya ini akan kita rubah pakai yang model yang baru pertama kali kita pakai double billet, nanti pakai model DRL yang khusus juga ya, kita bikin black housing pakai DRL khusus, kemudian bentuknya pun nanti juga berbeda seperti itu ya. Nanti kita mau lihat nanti jadinya gimana. Velg juga nanti akan kita ganti, kemarin ownernya sempat ngobrol mau pakai velg yang dari Jepang, nanti kita lihat pakai model velg apa. Saat kita setup suspensinya, kita akan lihat dia pakai velg apa guys ya. Nanti kita lihat lagi di video kita yang selanjutnya, di part kita setelah ini, setelah kalian lihat sinematiknya guys. Nah guys, kali ini kita juga mau update ke kalian setup untuk unit Innova Reborn ini. Udah kita siapin di sini ya beberapa partsnya, dari bagian velgnya, dari bagian interiornya, perlampuan. Ini kita kasih sedikit dari banyaknya modifikasi yang kita lakukan di unit ini. Kurang lebih mungkin ada 50-60 item yang akan kita setup di unit ini, dan ini ada beberapa hal kecil yang kita siapin ya.
Kalian bisa lihat di sini perlampuan akan kita upgrade juga guys. Kalian bisa lihat di sini untuk bagian headlamp, stop lamp kita akan upgrade semua. Ini udah kita siapin pakai model signature dari Garuda Jaya. Tapi nanti di unit ini kita akan pakai model baru seperti yang udah kita pasangin di sini guys. Ini kita custom dari kita. Salah satu yang paling baru dengan adanya lazy eyes bentuk V di bagian bawah, pakai double billet, black housing, plus adanya double strip dan DRL-nya ya. Kemudian stop lamp kita akan ganti pakai stop lamp Lexus style juga, nanti akan kita tambahin. Untuk interior pun juga nanti akan kita tambahkan untuk beberapa parts guys. Contohnya kayak setir, kita akan ganti pakai setir Prado. Speedo akan kita kasih yang digital. Kemudian nanti untuk permesinan kita juga kasih Hurricane XCS juga, biar lebih mantap, kelistrikan bisa lebih optimal, tarikan lebih enak, BBM pun juga bisa lebih hemat nantinya. Kemudian biar unit ini nggak culun ya, karena velgnya udah cakep, kita harus upgrade juga suspensinya guys ya. Kita pendekin dikit pakai coilover sehingga looknya pun bisa dapat ya, karena ownernya tapi tetap pengen untuk daily, pengen bisa nyaman tapi harus enak. Jadi kita akan ganti untuk bagian shock breaker dan untuk bagian springnya. Nah, ini juga banyak yang nanya guys, kalau untuk suspensi, untuk ribbon, itu kita juga punya banyak guys. Sebenarnya nggak hanya untuk ribbon, tapi untuk mobil-mobil lain pun juga sama. Kita jadi punya yang shock doang, punya yang spring aja, dan juga punya yang coilover seperti ini. Dan nanti nextnya akan masuk ya, kita lagi R&D juga dengan tim dari Thailand. Itu kita ada siapin untuk bagian shock breaker, tapi kita bisa atur keras empuknya pakai tombol aja ya. Jadi pakai controller di bagian dalam. Mungkin beberapa suspensi dari Jepang udah pakai, tapi untuk suspensi dari Thailand masih baru dan sudah dites di market Thailand juga cukup oke. Nanti akan diterapkan di mobil-mobil dan pastinya akan masuk 1 bulanan lagi di Garuda Jaya. Jadi buat kalian para pemilik mungkin mobil yang premium atau pengen yang suspensi yang high class, high spec, bisa pakai itu guys. Kita bisa atur keras empuknya lewat controller aja dan dia langsung nyambung ke bagian shock breakernya ya. Itu cukup canggih dan bisa jadi opsi buat kalian ya. Kemudian kita juga punya yang untuk daily guys. Daily itu bisa pakai yang beginian. Ini juga enak banget untuk daily, nggak keras, bisa pendek, bisa empuk juga, bisa nyaman juga. Kemudian untuk bagian yang lebih terjangkau lagi kita juga bisa upgrade untuk bagian shock breakernya aja. Kalau spring aja kita nggak saranin karena pasti akan keras banget, mentok-mentok. Jadi mending kita kalau mau upgrade kita dari shock dulu, mau dipendekin baru upgrade springnya. Jangan sampai kalian pakai shock standar tapi pakai spring yang aftermarket atau spring yang sudah lowering. Kok menurut saya agak kurang ya, dinaikin nanti juga jadi nggak enak. Stylenya doang dapat tapi kenyamanannya nol besar seperti itu ya. Kalau ini kita bisa atur untuk keras empuknya, tinggi rendahnya kita bisa atur semua dengan coilover ini yang memang sudah plug and play buat Innova Reborn ya. Kemudian kita kembali lagi ke topik. Velg kita udah siapin pakai Race 57CR warna black glossy. Center capnya dia pengen yang pakai yang warna merah seperti ini. Ini kita pakai yang original dari Race dari Jepang. Jadi kalau kalian lihat memang tampilannya juga dapat ya. Nanti glossy-nya pun juga beda sama velg-velg yang lain karena dia juga light, namanya Race Gram Light. Jadi dia benar-benar bisa ringan tuh. Ini benar-benar ringan. Enak banget dipakai untuk harian karena dia materialnya forged, jadi otomatis pakai harian juga bisa kokoh, kuat dan lightweight atau ringan seperti itu ya. Nanti kita akan pasangin dengan ban 23550 seperti yang biasa kita kerjakan. Plus biar lebih nyaman dan bisa lebih stabil, kita kasih untuk bagian stabilizer belakang dan depan biar unitnya ini enggak goyang-goyang dan bisa dipakai untuk harian maupun jalan jauh ya. Setupnya seperti ini, cakep. Nanti setelah dipasang pun juga pastinya akan lebih cakep. Kita lihat lagi. Nanti setelah parts-parts ini terpasang di unit ini, hasilnya kira-kira jadi kayak gimana guys. Nah guys, kalian kita mau update ke kalian nih guys. Kita sambil mau tunjukin kalian behind the scenes dari Garuda Jaya guys. Nah, jadi kalau kita kerjain, kalian mungkin bisa lihat di jam kita ya. Ini kita sampai jam 8:20 ya. Ini kita masih di sini, masih proses pengecekan ya. Bukan karena buru-buru, tapi karena kita pengen yang terbaik buat customer kita. Jadi customer ini dia datang dari Kalimantan ke workshop kita. Kemudian ini juga Fortuner kita upgrade jadi Lexus. Kalian bisa lihat tuh tim kita masih on progress untuk pengerjaan detailing semua. Kita coating, kita sempurnakan, udah kinclong ya, cakep. Headlamp kita ganti, fog lamp, bumper, full set kita ganti, ban velg, kemudian over fender dan lain-lain. Suspensi kita ganti juga. Kalau Reborn ini memang full spec banget, sampai interiornya kita rubah total juga ya. Stop lamp pun kita ganti semua, kita rubah lah guys. Pokoknya dari 3 unit ini semuanya mau di full set dan detail banget pengerjaannya. Karena yang satu ini juga ownernya kebetulan kerjanya di luar negeri. Ini besok dia pulang ke Semarang dari Jepang langsung untuk ambil mobilnya tanggal 4 besok di Semarang hari Sabtu, langsung dibawa pulang ke
rumahnya dan mau pergi sama keluarganya ya. Jadi harapan seperti itu pun harus kita jawab juga dengan hasil yang maksimal. Meskipun saya malam-malam gini, kita juga cek sendiri dengan tim kita semua yang ikut di sini ya. Sama-sama kita juga sempurnakan hasilnya harus bisa maksimal guys ya. Kayak unit ini pun juga sama, kita upgrade juga lengkap guys. Kayak kaki, interior, eksterior, perlampuan sama, tiga-tiganya sama. Semua seperti itu ya. Besok juga kita mau kirim, ada Alphard, kita mau kirim ke Palembang ya. Jadi cukup kompleks dan seperti inilah perjuangannya dengan tim-tim kita yang sudah sampai malam-malam nih lembur di sini, makan, ngopi-ngopi di sini semua. Habis itu mereka kerja lagi dan semangat lagi ya. Kita mau pindah, nanti kita ke jalan tol, kita tesin semua, nanti kita mungkin kasih footage-nya sedikit-sedikit buat kalian. Dan nanti kita juga akan bikin review unit ini besok pagi-pagi dan kasih footage yang terbaik buat kalian guys. Nah guys, untuk memastikan guys semuanya sudah oke sebelum unit ini dikirim, semua unit itu pasti kita cek, kita tes jalan seperti ini contohnya guys. Nah unit ini besok pagi kita mau kirim ke Jakarta, siang ini jam 1 siang kita mau cek unit ini, kita tes apakah semuanya sudah terpasang dengan oke nggak, ada yang miss atau apa nggak. Ini kita coba tes, untuk tarikannya pun juga enak guys, juga kenceng ya. Nah nih kita udah langsung 100. Nah selain kita coba untuk tarikan, kita coba juga untuk suspensi, apakah suspensinya empuknya itu udah cukup sesuai nggak sama request dari customer kita yang kayak unit ini dia pengen untuk harian harus enak, agak pendek tapi untuk harian enak, nggak nyangkut kalau diisi berempat berenam. Nah ini kita lagi tes unit ini, kita coba berempat semuanya untuk kita tes guys apakah semua ini sudah memadai belum sama request dari ownernya. Nah untuk rem pun unit ini juga sudah kita upgrade pakai BBK 6 pot, jadi untuk remnya pun juga sudah enak, sudah pakem. Nih kita coba ya tuh, jadi cukup enak guys remnya. Kita ganti disknya, kita ganti kalipernya, kita juga ganti untuk bagian brake lainnya, brake padnya semua udah kita ganti juga. Dan ini kita gini pastikan kita coba juga dengan kecepatan yang cukup tinggi guys, jadi benar-benar kita tahu oh unit ini benar-benar aman dan clear sebelum unit ini mau dibawa pulang ke Jakarta. Nah ini kita coba, biasa kita coba 120, 100, 140 seperti apa, apakah sudah oke belum, unit ini sudah enak belum. Nah ini kita pastikan semua ya. Kemudian setelah itu kita juga cek juga untuk peredamannya, untuk pemasangan kita dari door trim, dari barang-barang lain apakah semua sudah rapat dan sudah aman. Jadi mungkin banyak guys workshop ya yang pasangin untuk adanya modifikasi kayak gini, tapi setelah dipasangin kok malah bunyi-bunyi guys, kok malah berisik dari bagian door trim, cepat pemasangannya tapi banyak resikonya, bunyi-bunyi dari bagian door trim, dari bagian dashboard. Nah kalau kita pastikan semuanya oke dulu. Kayak ini contoh guys, masih ada kendala di bagian setir, kita bisa lihat setirnya masih agak getar kalau kita coba kecepatan agak tinggi sekitar 100 sampai 120. Nah kita habis ini kita langsung mau finish balance, kita mau cek untuk bagian centeringnya udah terpasang belum, kita juga mau cek untuk bagian sporingnya seperti apa. Nah seperti itu guys, itu kita lakukan di semua mobil yang kita kerjakan, apalagi yang projectnya besar-besar contohnya kayak unit ini. Nah interior dari unit ini kita bahas dikit-dikit lah ya, sudah cakep kalau kalian lihat. Dari bagian plafonnya juga sudah full hitam, bagian setirnya ini kita ganti pakai setir Prado dengan flat bottom. Kemudian speedonya kita pakai speedo digital juga yang bisa kita rubah-rubah displaynya lewat tombol di bagian samping sini. Dan panel-panelnya pun ini juga udah kita bikin dari full piano black, jadi tampilannya interior udah full hitam semua guys. Nah untuk kamera 360 kalian juga bisa lihat ini udah kita pasangin guys. Nih ya, kita pencet headset seperti ini, dia langsung akan on tuh ya. Ini kita bisa lihat kanan kiri dengan mudah, tampilannya jernih banget 360 nya. Kita bisa sen kiri tuh dia langsung akan lihat ke bodi kiri, sen kanan kita lihat akan ke bodi kanan tuh ya. Kemudian ini juga banyak banget mode, kalau kalian pengen dilihat dari depan, pengen lihat dari belakang ya, pengen lihat dari moncong depan mobil, itu kita bisa lihat semua nih. Jadi kalau kita deketin seperti ini, dia otomatis juga akan langsung mengikuti guys ya. Jadi enak banget, ini juga jernih banget. Untuk head unit kita pakai yang RAM 12, jadi udah cepet. Kemudian kita udah upgrade audionya, ini full set juga pakai peredam. Joknya juga udah kita upgrade, kita kasih vacuum door, kita kasih parts-parts lain. Ada juga untuk bagian knob AC-nya pun ini kita rubah pakai knob AC yang premium ya. Kalian bisa lihat di sini tampilannya udah nggak kompor amat,
Tapi sudah dengan adanya penambahan seperti ini bisa kelihatan lebih rapi. Nah, untuk kaca film ini juga udah kita tambahkan guys. Kaca film ini kita pakai 40, 60, dan 80. Tapi ini siang-siang di Semarang ya. Ini cukup panas guys. Di luar udaranya sekitar tuh kalian bisa lihat 35 derajat. Tapi di mobil ini juga masih enak, masih nyaman, masih adem, dan dari luar itu juga masih gelap seperti itu ya. Jadi semua ini kita maksimalkan dari suspensi, dari interior, eksterior harus oke dulu, baru nanti unitnya besok boleh pulang.